Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda nih di hari ini, tepatnya di hari Jumat 7 Agustus 2020. Seperti biasa, kami berdua kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Coffee Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Bersama saya Tuti Wulan dan bersama saya Panda Zulfia tentunya yang akan menemani di pagi hari ini, tentunya di dalam program Coffee Time, nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi. Iya. Dan pemirsa, di Coffee Time edisi pagi hari ini, ngomong-ngomong kita sudah berada di tanggal 7, itu artinya kita sudah melewati tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dimana kalau kita ketahui pada di tanggal 5 kemarin ini merupakan hari terakhir pelaksanaan operasi patuh Gatarin yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Betul sekali. Iya, dan tentunya kita akan mengupas bagaimana jalannya operasi patuh Gatarin yang sudah dilaksanakan selama 2 pekan yang lalu, pemirsa. Apakah pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat, apalagi operasi patuh Gatarin ini dilaksanakan di tengah-tengah wabah virus corona. Apakah memang ada operasi patuh Gatarin yang berbeda di tahun ini karena memang dalam suasana darurat juga di masa pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan membahas langsung pemirsa dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Namun mungkin Anda saksikan kita hanya berdua saja nih di studio. Dan kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog pada pagi hari ini secara virtual live, secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pemirsa sudah hadir di sana ada Kombes Pol Novia SIK yang merupakan Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Saya sapa langsung. Selamat pagi, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ulan, Mbak Anda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan selamat datang juga nih untuk Kombes Pol Novia SIK yang juga merupakan Dirlantas Polda NTB yang pada tanggal 24 Juni yang lalu sudah melakukan sertijab seperti itu ya. Dan semoga sebagai Dirlantas Polda NTB yang baru ini bisa mengemban amanah dan juga bisa akan tanggung jawab penuh untuk seluruh masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, Kombes Pol, saya akan bertanya sedikit, kita akan mengupas bagaimana pelaksanaan dari operasi patuh Gatarin 2020 yang memang dilaksanakan dalam situasi darurat atau dalam masa pandemi COVID-19. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lombok TV dimanapun berada. Saya Noviar, Direktur Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat yang baru saja sekitar sebulan lebih dilantik, dipercayakan dan dipercayakan untuk melaksanakan tugas cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu dekat ini selesai, kita sudah baru saja melaksanakan operasi patuh Gatarin 2020, Mbak. Baik Pak Dir, kita ini akan membahas sedikit terkait dengan pelaksanaan dari operasi patuh Gatarin yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Apakah ini pelanggaran tertinggi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat ini? Mungkin Pak Dir sendiri bisa menyampaikan kepada kami dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, kebetulan dalam operasi patuh Gatarin seperti yang tadi disampaikan Mbak Bulan, di tengah pandemi COVID-19 ini memang agak beda sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya dalam operasi patuh Gatarin 2020, di mana untuk target operasi patuh kali ini ada 2, Mbak. Yang pertama ini bagaimana pendisiplinan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana pendisiplinan terhadap pelanggaran lalu lintas, di mana dalam operasi patuh Gatarin 2020 kali ini 3 pelanggaran yang menjadi prioritas utama di Polda Nusa Tenggara Barat menurut kearifan lokal dan intensitas pelanggaran yang terjadi. Yang pertama adalah roda 2 yang masih belum menggunakan helm berstandar SNI, kemudian yang kedua angkutan barang yang masih banyak ditemukan di jalan mengangkut orang, dan yang ketiga ketika berkendara tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt.
Ini yang menjadi prioritas utama dua hal, Mbak. Dan di operasi patuh kali ini yang sejak diberlakukan 23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020 selama 14 hari, kita berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diutamakan memang edukasi dan persuasif. Bagaimana operasi ini adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan humanisme, sehingga masyarakat di tengah wabah COVID-19, Polri, khususnya polisi lalu lintas, bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan di bidang lalu lintas. Bagaimana protokol kesehatan, utamanya di jalan, penggunaan masker, kemudian bagaimana penggunaan helm, kendaraan barang tidak mengangkut orang, bagaimana masyarakat pada saat berkendara menggunakan safety belt. Ini lebih banyak kita menggugah kesadarannya. Kesadaran dalam hal ini adalah masyarakat kita diharapkan bahwa menggunakan helm, menggunakan safety belt, kendaraan barang tidak lagi diangkut orang bukan karena rahasia, bukan karena ada polisi di jalan, bukan takut ditilang, tetapi demi keselamatan diri, demi keselamatan pengguna jalan lain. Ini yang kita harapkan, Mbak, untuk kegiatan operasi patuh kali ini. Keterpaksaan atau upaya paksa pendisiplinan penegakan hukum dilakukan ketika masyarakat yang ditemukan berkali-kali melakukan pelanggaran, berkali-kali membahayakan orang lain. Ini baru kita laksanakan penegakan hukum dengan tilang. Oke, baik. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan dari masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat ini dalam berlalu lintas ini masih cukup rendah seperti itu, Pak Dir. Ya, kan kami seperti itu, Mbak. Oleh karena itu kita perlukan peningkatan kesadaran disiplin. Di tengah masyarakat kita, tidak semua masyarakat kita itu yang rendah tingkat kedisiplinannya, ada juga yang sudah bagus, sudah patuh, yang sudah disiplin. Mereka inilah yang saya katakan pelopor-pelopor tertib berlalu lintas. Usia milenial yang sudah sering kita sentuh di kegiatan polis butus kampus, kemudian ada kegiatan safety riding, safety driving. Ini sangat dominan, Mbak, untuk sentuhan kita. Bagaimana mengajak teman-temannya, mengajak saudara, kerabat, dan masyarakatnya yang masih kurang kedisiplinan di jalan. Oke, baik. Namun di sisi lain nih, karena memang dalam situasi dan juga suasana yang berbeda, operasi patuh Gatarin yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, kalau kita melihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 ini, seperti apa, Pak Dir? Apakah memang bisa dikatakan masih cukup rendah tingkat kedisiplinan mereka atau seperti apa? Iya, betul, Mbak. Kita masih menemukan ketika kita sementara pengaturan, kemudian ada kendaraan lewat roda 2 misalnya, di stop oleh petugas karena didapati tidak menggunakan masker. Ada juga tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan helm. Ketika kita tegur, kita himbau, ternyata maskernya ada di saku celana. Sayang tuh, Mbak. Jadi jangan sekedar enforcement atau kelengkapan karena ada petugas. Digunakan setiap saat di lingkungan publik atau tempat fasilitas umum, yang mana jaga jarak, masker, sering cuci tangan, kemudian meningkatkan imun. Ini sudah bagian dari adaptasi baru kita, new normal kita. Nah, ini yang masih perlu kita sentuh terus. Oke, baik. Sepertinya masyarakat ini masih kurang seperti itu dalam mendisiplinkan protokol pencegahan COVID-19 maksud kami. Bahkan tadi seperti Pak Dir menyampaikan bahwa maskernya ini ditaruh di saku, padahal sebenarnya maskernya harusnya digunakan untuk melindungi mulut dan juga hidung seperti itu ya. Namun sekali lagi melihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih dibilang cukup rendah, ini tindakan dari aparat kepolisian sendiri seperti apa, Pak Dir? Setelah kita himbau, kita dialog, kemudian kita juga buat meme, kemudian buat film pendek, masang spanduk, pasang baliho, kemudian kita juga memberdayakan teman-teman media di
media sosial, multimedia maupun di mass media, penggugahan kesadaran masyarakat kita untuk menjadi pelopor keselamatan ini berbagai cara kita kita lakukan, dari mulai di tingkat Polda, di tingkat Polres, di tingkat Polsek, sampai kita masuk ke dalam program yang digelarkan oleh Polda Nusa Tenggara Barat di program Kampung Sehat, seperti itu. Oke, berarti tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pihak aparat kepolisian ini apakah memang sudah diyakini bisa berjalan dengan efektif, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dan juga meningkatkan kesadaran mereka dalam berlalu lintas seperti itu. Bagaimana, Komandan? Ya, ketika sudah diajak untuk persuasif, edukasi, bahasa kami di kepolisian preventif, terpaksa sekali kita laksanakan tindakan represif atau penegakan hukum. Kita tilang biasanya, Mbak, seperti itu. Menimbulkan efek jera, walaupun tilang ini efek jera bagi yang bersangkutan, tapi secara positif dia kita selamatkan terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban. Kenapa? Karena kecelakaan selalu dan pasti didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Baik, Komandan. Singkat saja deh, adakah mungkin operasi selanjutnya atau operasi lainnya yang akan digelar oleh aparat kepolisian ke Bali nantinya? Ya, seiring dengan pelaksanaan operasi Patu Gatarin 2020, Mbak, sebelumnya dan masih terus berlangsung operasi Aman Nusa. Operasi Aman Nusa ini juga sama, bagaimana pencegahan COVID-19 oleh kepolisian dilakukan. Kemudian yang kedua, selesai pelaksanaan operasi Patu, saya sudah menyampaikan pada saat ANEP analisa evaluasi operasi bahwa kegiatan rutin tetap terus dilakukan oleh kepolisian, mulai di level Polda, Polres sampai dengan ke tingkat polsek atau kecamatan, di lingkungan markas kantor kepolisian. Kita tidak lagi melakukan pembiaran, tidak lagi membiarkan masyarakat kita akan menerima atau menjadi korban kecelakaan. Di depan kantor nanti akan kita lakukan peneguran, pendisiplinan. Ini tujuannya untuk mencegah mereka terhindar dari fatalitas korban, mulai dari luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Oke, baik. Terakhir, Komandan, ada himbauan mungkin yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan terlaksananya selama 2 pekan operasi Aman Nusa seperti itu ya. Mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat agar sekali lagi bisa menerapkan atau meningkatkan kedisiplinannya dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dan juga dalam berlalu lintas. Silakan, Komandan. Ya, terima kasih, Mbak. Dalam kesempatan ini kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dan pemirsa Lombok TV pada umumnya, ada 2 hal pesan saya. Pertama, bahwa solusi atau hal yang tepat yang perlu kita lakukan dalam pencegahan COVID-19 diri sendiri maupun keluarga dan teman serta masyarakat di lingkungan kita adalah bagaimana kita disiplin. Selalu disiplin dalam menggunakan masker, selalu disiplin dalam menjaga jarak. Kalau di saat ini di traffic light ada tanda letter U khusus untuk roda 2 diperuntukkan, itu adalah untuk menjaga jarak di jalan bagi kita roda 2 yang terbuka, yang tidak ada kendaraan tersebut pelindung atau bodi mobil seperti kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, bagaimana sering mencuci tangan, aktivitas baik di dalam rumah, ketika keluar, kembali ke rumah. Yang terakhir, bagaimana meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh dengan menjaga konsumsi makanan yang teratur dan olahraga serta berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, di bidang lalu lintas,
kami akan terus mengajak serta masyarakat berdisiplin penggunaan helm, tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk orang, dan selalu menggunakan safety belt. Dan ada tambahan satu, Mbak, tidak menggunakan knalpot brong. Kasihan masyarakat kita yang sakit mendengar suara keras-keras bingar, dia butuh istirahat. Oke. Pak Dir, mungkin sekali lagi nih, terakhir nih Pak Dir ya, mungkin sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang bisa memberikan efek jerak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Kami akan melakukan penegakan hukum tilang, mulai dari menahan surat-surat sampai menahan kendaraan. Menahan kendaraan itu bisa jangka waktu pendek sampai dengan lama ketika kendaraan tersebut tidak laik. Tidak bisa menunjukkan keselamatan di jalan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai kendaraan tersebut dilengkapi dengan baik dan benar sesuai dengan spek laik jalan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Novia SIK yang merupakan Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga penyampaiannya kepada masyarakat. Tentunya kita harapkan masyarakat ini jadi lebih aware juga untuk menerapkan protokol PCM juga lebih peduli lagi dengan melakukan aturan-aturan dalam berlalu lintas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kombes Pol Novia SIK yang merupakan Dirlantas Polda NTB, dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, kami nanti akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi.